Suasana warung bebek bakar yang sederhana juga ramai. Warung bebek bakar itu adalah milik sepasang suami istri, Rahmat dan juga Rosa. Satu bebek bakar sambal ekstra pedas ya Pak. Tunggu sebentar, saya siapkan dulu. Ya mas, yang penting pedasnya nampol ya. Saya udah ngiler dari pagi ngebayangin bebeknya. 5 menit kemudian. Nah ini dia Pak, bebek bakar spesial Rahmat dan juga Rosa. Panas, pedas, dan pastinya bikin nagih. Rahmat, ini piring kotoran cepetan ambil. Dapur udah penuh sama cucian piring kotor. Semua tuh, cepetan ambil. Iya Bu, bentar ya. Ini saya lagi bagi-bagi ke yang ngiler semua nih. Mas Rahmat, saya 2 porsi ya. 1 dibungkus, 1 buat makan di sini sama tambahin kremesan yang banyak. Siap, 2 porsi bebek bakar ya. 1 bungkus, 1 makan di sini. Kremesan ekstra siap saya atur, tunggu sebentar ya Pak. Mas, sambalnya itu apa bisa dikurangin ya? Anak saya ikut makan soalnya, takut kepedesan. Bisa banget Bu, tinggal bilang aja. Ini kami bisa racikan sambal yang lebih ringan, khusus buat anak-anak kok. Mat, ini yang diungkep tinggal sedikit. Kalau ramai terus begini, kita bisa kehabisan stok sebelum sore. Ya sudah, nanti bisa jam makan siang aku langsung hubungi Parto ya, biar diantarkan lagi. Mas, ini warung bukanya sampai jam berapa ya? Saya pengen ajak teman-teman kantor nanti sore ke sini. Kita buka sampai jam 9 malam kok Pak. Tapi kalau mau ramean mending booking dulu aja. Ntar saya siapkan tempat sama stoknya. Untuk menunjang usahanya, Rahmat memiliki peternakan bebek sendiri. Wah, Pak Rahmat, Bu Rosa tumben datang ke sini pagi-pagi, ada angin apa nih? Anginnya angin bisnis Pak Karyo. Saya itu mau nitip pengiriman bebek marinasi besok pagi. Butuh sekitar 20 kilo untuk stok warung. Iya Pak, tadi warung rame banget. Kalau besok sampai kurang bebek, bisa ngamuk pelanggan kami. Siap, Bu, siap. Saya siapkan sore ini ya. Nanti malam saya kirim lewat Bang Wito. Pakai mobil bak, biasanya kan nyampe sebelum subuh. Mantep, itu yang saya suka dari Pak Karyo ini. Tepat waktu dan nggak pernah telat. Tapi kita kesini bukan cuma mau titip bebek Pak. Sekalian mau ngecek kondisi peternakan. Soalnya udah seminggu lebih nggak sempat kesini. Wah iya Bu, silakan bebeknya sehat semua kok. Bahkan juga masih cukup buat 2 minggu ke depan. Boleh, biar kamu juga tenang. Soalnya kalau ada yang sakit, kita jadi tahu lebih awal. Pak Karyo, itu di pojok kandang kenapa ada bebek yang jalannya pincang begitu? Oh itu, kemarin sempat kegencet pas rebutan pakan. Tapi ya udah saya pisahkan ke kandang isolasi. Sekarang lagi masa pemulihan. Oke, yang penting jangan sampai nular ke yang lain ya Pak. Jaga baik-baik, soalnya bebek marinasi ini kan modal utama warung kita. Ya Pak Rahmat, saya paham banget pentingnya kualitas. Tenang aja, saya itu rawat betul-betul peternakan ini. Yaudah, kalau gitu kita balik dulu ya Pak. Soalnya masih banyak kerjaan di rumah. Jangan lupa kirimannya ya, 20 kilo marinasi full, tanpa lemak ya. Siap Bu Rosa, saya catat sekarang juga. Aman kok pokoknya. Makasih banyak ya Pak Karyo, semoga lancar terus ya usaha ini. Amin Pak Rahmat, hati-hati di jalan ya. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak tak diundang. Permisi, maaf mengganggu, saya boleh bicara sebentar? Ya ada apa ya Pak, saya nggak kenal Bapak soalnya. Maaf sebelumnya, nama saya Soleh, saya jualan bebek bakar di kampung sebelah. Tapi akhir-akhir ini nyari bebek makin susah Pak. Di pasar harganya gila-gilaan. Saya dengar Bapak punya peternakan sendiri, makanya saya kesini. Siapa tahu saya itu bisa beli langsung dari sini. Beli bebek di sini? Emangnya Bapak pikir ini pasar bebas? Saya mohon, saya cuma pengen beli 5 kilo aja Bu. Saya nggak minta gratis, saya bayar. Tapi tolong harganya agak murah. Saya lagi susah, anak saya sakit, jualan juga makin sepi. Bapak datang ke tempat yang salah. Ini bukan tempat amal Pak, ini bisnis. Kalau mau murah ya jangan dagang bebek, dagang kerupuk aja di pinggir jalan. Tapi tolonglah Pak, istri saya itu udah 3 hari cuma makan nasi pakai garam. Kalau saya tuh nggak jualan, kami makan apa? Hahaha, lucu banget ya. Masa zaman sekarang masih ada yang makan pakai garam? Itu kan cerita sinetron Pak. Lagian kalau hidup susah, kenapa maksa dagang bebek? Dagang gorengan aja udah cukup buat orang kayak Bapak. Pak Rahmat, Bu Rosa, mungkin kita bisa bantu sedikit ya. Kasihan juga lihat Pak Soleh begini. Pak Karyo, tolong jangan ikut campur urusan bisnis saya ya.
Bapak ini tugasnya ngurus bebek, bukan ngatur jual beli saya. Saya mohon 5 kilo saja Pak. Kalau bisa dikasih potongan sedikit, saya janji akan bayar sisanya minggu depan. Demi anak saya yang lagi sakit. Astaga Pak, kita bukan koperasi simpan pinjam. Kalau nggak punya uang, ya jangan baja gampang lah. Gampang kan? Kalian ini sombong banget. Saya cuma minta sedikit bantuan, bukan ngemis ya. Tapi kalian itu malah nginjek-nginjek harga diri saya. Harga diri? Orang yang nggak bisa beli bebek kok ngomongin harga diri sih? Mau murah ya tangkap bebek sendiri di sawah, jangan kesini. Baik, kalian sudah pilih sendiri jalan kalian. Semoga kalian itu nggak pernah merasakan posisi saya. Tapi ingat, doa orang yang teraniaya itu tajam. Ih, serem ya. Udah sana pergi. Jangan bikin warung ini jadi tempat curhat. Ini tempat bisnis, bukan tempat curhat bapak-bapak gagal. Pak Soleh pergi dengan kesal. Namun tak sampai di situ, malam harinya Pak Soleh datang kembali untuk membalas dendam. Kalian pikir bisa seenaknya merendahkan orang lain. Sekarang lihat bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang kalian anggap berharga. 5 menit kemudian. Lima menit kemudian. Gas ini nggak bakal langsung bau, tapi cukup buat bikin semua bebek kalian itu tamat. Ini pembalasan kecil buat penghinaan kalian siang tadi. Jangan pernah anggap remeh orang yang sedang terdesak. Keesokan harinya Pak Karyo terkejut ketika hendak memberi makan bebek-bebeknya. Malah dia melihat semua bebek itu telah mati. Astagfirullahaladzim, ini kenapa bebek-bebeknya kok semuanya mati begini? Ya Allah, ini pasti bukan hal biasa. Ia menjatuhkan ember kemudian terburu-buru mengeluarkan ponsel dan menelpon Rahmat. Halo Pak Rahmat, maaf ini darurat. Bapak harus ke peternakan sekarang juga. Bebek-bebek kita semuanya mati Pak. Saya nggak ngerti ini kenapa, tapi ini serius. Tolong segera datang ya. Beberapa saat kemudian Rahmat dan Rosa datang dengan tergesa-gesa, wajahnya keduanya cemas. Mereka berlari ke arah Pak Karyo yang masih berdiri tepat di depan kandang. Karyo, ini apa maksudnya? Kamu tadi bilang semua bebek mati, mana mungkin? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini beneran semua bebeknya mati semua. Ya Bu, saya temukan begini pas nyampe tadi pagi. Semuanya udah kaku dan baunya aneh. Saya curiga ini diracun Bu. Mungkin tadi malam ada yang masuk ke sini. Ini nggak mungkin, ini bebek kita semua puluhan kilo, modal kita semua di sini, Rosa. Gimana ini Mat? Kalau kita harus beli bebek di pasar, harganya bisa 2 kali lipat. Kita bisa rugi gede gini mah. Saya sempat lihat kaleng bekas terbakar di dekat kandang Pak. Saya curiga itu yang ngeracunin, tapi saya nggak tahu siapa pelakunya. Sial, ini pasti kerjaan orang dengki, orang yang sakit hati karena kita tolak bantuannya. Tapi siapa Mat? Siapa yang berani ngelakuin ini ke kita? Tapi kita itu benar-benar di ujung tanduk sekarang. Kita nggak punya stok buat jualan, dan kalau harus beli bisa pasti tekor. Saya bisa bantu cari informasi Pak. Mungkin ada warga lihat sesuatu tadi malam. Tapi kita butuh solusi sekarang. Karyo, hari ini kita udah janji kirim 15 porsi ke acara warga. Namun karena tidak mau rugi sedikit pun, Rahmat dan Rosa akhirnya menggunakan bebek yang sudah mati itu untuk bahan bebek bakarnya. Kita nggak bisa diam kayak begini, Rosa. Modal kita semua ada di bebek ini. Aku juga mikir gitu Mat. Kalau kita beli bebek baru, kita bangkrut. Tapi kalau kita manfaatin yang udah ada, Karyo, Iya Mak. bebek-bebek ini kamu bersihkan terus kamu rendam bumbu seperti biasa. Malam nanti kita kirim ke warung. Tapi Pak, bebek ini kan udah mati karena racun. Itu bahaya. Nggak bisa dimasak. kamu pikir kita punya pilihan lain? Kalau kamu nggak nurut, kamu yang ganti rugi semuanya. Paham? Iya Karyo, kamu yang jaga kandang, kamu yang tanggung jawab. Ini bisa jadi salah kamu kalau kita telah tahu. Jadi sekarang kamu pilih, mau ikuti perintah atau tanggung sendiri kerugiannya. Ya Pak, saya lakukan. Nah, gitu dong. Kita nggak mau rugi. Kamu juga pasti nggak mau kan diseret-seret soal ini? Keesokan harinya di warung bebek bakar mereka ramai seperti biasanya. Mat, bebek yang ini baunya lebih amis dari biasanya. Tapi bumbunya nutupin sih, harusnya nggak ketahuan. Yang penting tampilan menggoda dan rasanya tetap gurih. Orang nggak bakal tanya asal bebek ini gimana. Mereka cuma peduli lidah mereka. Tapi jangan terlalu lama ya, takut dagingnya makin aneh teksturnya.
Tenang aja, aku tahu batasnya. Kamu siapkan tambahannya aja yang pedes banget, biar makin gak sadar. 5 menit kemudian. Selamat pagi Bu, hari ini ada menu spesial bebek bakar goreng sambal setan. Cuma 10.000 seporsi. Masih panas, langsung dari dapur deh. Wah, mantap Mas Rahmat. Saya beli 2 porsi ya. Satunya plus banget, satunya sedang aja. Ini saya udah kangen banget sama bebek gorengnya. Siap Bu, saya buatkan yang terbaik. Bentar ya, saya ambilkan dulu. Nih, porsi ibu-ibu pedasnya udah aku tambahin setengah sendok sambal lagi. Biar lebih napol. Mantap, ini bakal bikin mereka itu ketagihan. Gampang banget ya nyari duit kayak gini. 5 menit kemudian. Nah, ini dia pesanan spesialnya. Langsung disantap selagi hangat ya Bu. Nyam nyam. Astaga, ini enak banget Mas. Dagingnya empuk, sambalnya melekit. Gak heran kalau orang ini makan rame tiap hari. Alhamdulillah Bu, kalau cocok kapan-kapan ajak tetangganya juga ya. Malam harinya Rahmat dan Rosa terlihat sangat senang karena mereka tidak mengalami kerugian sedikit pun. 200, 300, 500, 1 juta, 700.000 rupiah. Luar biasa. Gila, padahal modal kita udah nol. Itu daging semua dari bebek yang seharusnya kita kubur. Makanya aku bilang jangan nyerah dulu. Selama kita pintar pasti ada jalan buat untuk untung. Dan hebatnya, gak ada satupun pelanggan yang curiga. Semua bilang bebeknya empuk, sambalnya nendang. Hei, ini baru namanya bisnis cerdas. Dan besok kita lanjut lagi. Karyo pasti udah nyiapkan batch baru malam ini. Ya, asalkan dia gak ngeluh lagi soal orang lah, soal bahaya lah. Pokoknya dia harus nurut. Kalau dia berani nolak, tinggal kita tagih semua kerugian bebek yang mati kemarin. Dia pasti takut. Iya, dan kita tetap bisa jualan tanpa harus beli bebek harga mahal di pasar. Enak banget hidup kita sekarang. Keesokan harinya mereka kembali menggunakan bebek-bebek yang sudah mati itu. Namun kali ini baunya sudah sangat busuk sekali. Bau bangkai begini aja masih bisa selamatkan. Asal bumbunya kuat, nggak ada yang bakal sadar ini bebek udah mati 2 hari. Pedasnya digandain, bawangnya ditambah 2 kali lipat. Kasih berambang goreng banyak-banyak. Kalau perlu kasih bubuk kari, biar aromanya nutup busuknya. Ini namanya usaha. Orang lain mungkin takut, tapi kalau kita lemah, kita nggak bisa hidup. Bebek mahal, kita nggak mampu. Jadi ini satu-satunya jalan. Toh yang penting pelanggan kenyang, kita tetap untung. Urusan perut orang lain itu bukan urusan kita. Namun beberapa warga mulai mengalami masalah sakit tanpa tahu penyebab pastinya. Aduh, dari pagi perut aku mules banget gak berhenti. Udah 2 kali bolak-balik kamar mandi. Sama Bu, aku juga dari semalam begitu. Mual, perut melilit. Aku kira cuma masuk angin. Aku juga ngerasa aneh. Padahal makanan kita beda-beda. Tapi semua kena mules. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan gara-gara bebek gorengnya Pak Rahmat itu. Hah? Tapi masa sih? Pak Rahmat itu kan orangnya baik loh, jujur, ramah. Warungnya juga bersih kelihatannya. Iya sih, aku juga nggak enak kalau nuduh. Tapi kita semua kan makan bebek goreng itu kemarin. Iya, kita juga langsung seuzon. Tapi nggak ada yang salah juga kan, mulai hati-hati. Besok-besok masak sendiri aja deh daripada nyasar. Keesokan harinya di warung Pak Rahmat. 1 bebek bakar sambal setan, 1 lagi biasa aja ya Bu. Tunggu bentar, saya antar langsung ke meja. Wah, masih rame aja nih Mas. Padahal tiap hari pasti rame terus. Saya sampai harus antri tadi. Alhamdulillah Bu, rezekinya jangan ditolak. Selama pelanggan puas ya kami tetap semangat masak. Saya biasanya nggak doyan sama bebek loh Mas. Tapi yang ini bikin nagih, gurihnya beda, sambalnya juga mantap. Nah, itu dia yang kami jaga Bu, rasa dan juga kualitas. Pokoknya harus bikin pelanggan balik lagi deh. Mak, tolong ambil sambal dari kulkas. Stok meja udah habis lagi tuh. Tuh, ludes semua sama pelanggan yang pagi. Oke Bu, sabar ya pelanggan. Sambalnya pedasnya istimewa hari ini. Mas Rahmat, 2 bungkus ya, mau saya bawa ke kantor. Teman-teman penasaran semua katanya. Katanya ini bebek bakar paling mantap sedesa. Makasih banyak ya Pak, sampaikan salam buat teman-temannya ya. Ini saya buatkan 2 porsi spesial, kemasan ekstra deh. Haha, siap Bu Rosa. Kalau bisa bikin ngantuk hilang, ya saya borong tiap hari deh. Nih, 2 bungkus lengkap. Sambal saya pisahin biar bisa disesuaikan selera. Pedasnya bikin melek Pak. Namun tiba-tiba
Mau? Saya dari kepolisian desa, apakah benar ini warung milik saudara Rahmat dan juga Ibu Rosa? Iya betul Pak, ada yang bisa saya bantu? Kami mendapat laporan bahwa warung ini menjual makanan dari bahan yang tidak layak dikonsumsi. Kami akan lakukan penyelidikan dan penahanan terhadap pemilik warung, Pak. Astagfirullahalazim. Maksudnya apa Pak Polisi? Kami semua baru aja makan bebek di sini. Jangan-jangan bener yang dibicarain tetangga itu. Aduh, perut saya. Pak, ini pasti salah paham. Kami nggak pernah dalam makanan busuk. Semua bahan kami segar. Kami menemukan bukti yang kuat dari laporan saksi mata yang ikut terlibat langsung dalam proses produksi bebek tersebut. Pak Karyo tiba-tiba muncul dari luar warung, wajahnya tegas dan juga berat. Saya yang lapor Pak Polisi. Saya nggak tahan lihat mereka itu terus-terusan jual daging bebek yang udah busuk ke warga. Mereka tahu itu beracun tapi tetap saja dijual demi untung. Ya Allah. Jadi beneran kami makan bebek busuk. Karyo, kamu berani-beraninya ya? Saya cuma berani bertanggung jawab dan saya nggak mau jadi bagian dari kebohongan ini lagi. Baik, kami akan bawa saudara Rahmat dan juga Ibu Rosa ke kantor untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun Rahmat tiba-tiba memberontak dan mencoba melarikan diri ke arah belakang warung. Hentikan, jangan lari. Ah. Aku nggak mau di penjara, aku nggak salah. Rahmat terus berlari. Polisi mengambil senjata dan mengarahkan tepat ke kaki Rahmat. Sekali lagi saya bilang berhenti atau saya tembak. Saat polisi menembakkan peluru tepat ke arah kaki Rahmat, pria itu justru tersandung batu di halaman belakang. Tubuhnya terhuyung dan peluru yang seharusnya mengenai kaki malah mengenai kepalanya. Darah tepat mengucur. Rahmat jatuh seketika dan tewas di tempat. Ya Allah Rahmat, kamu jangan tinggalin aku. Jangan kayak gini akhirnya. Astagfirullahaladzim, saya baru aja makan di sini. Nggak nyangka akhirnya seburuk ini. Itu kecelakaan, dia jatuh pas peluru meluncur. Dulu saya pikir mereka baik, ramah. Ternyata di balik itu semua mereka tega banget. Sementara Rahmat tergeletak tak bernyawa, Rosa diborgol dan dibawa menuju mobil polisi. Ibu Rosa, Anda tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Nah, kami cuma nggak mau rugi. Kami cuma pengen tetap untung. Tapi yang kalian lakukan mencelakakan orang lain dan hukum harus tetap ditegakkan.